Uang itu alat, bukan tujuan. Tapi kenapa tiap gajian masuk selalu hilang begitu saja? Baru tanggal 5 saldo sudah menipis. Seperti lari maraton tanpa bekal air, seru di awal, kehausan di tengah jalan. Di Menuju OKB hari ini, kita bareng Dika dan Rani akan mengupas satu kebiasaan yang sering bikin tabungan molor. Bayar diri sendiri terakhir, bukan pertama. Pernah gak sih kamu mikir kalau gaji itu anak kamu, kenapa malah selalu kasih makan ketagihan dan gaya hidup dulu? Nonton sampai habis karena kamu akan belajar trik sederhana untuk langsung menyisihkan tabungan, membangun dana darurat, dan mulai investasi tanpa harus menunggu sisa. Di meja makan yang harusnya penuh sarapan, Dika malah penuh kecemasan. Umur 30, kerja kantoran, tapi pagi ini dia lagi mantengin saldo rekening dengan tatapan nelangsa. Di sebelahnya, Rani, freelancer sekaligus aktivis keuangan, sudah siap jadi komentator kehidupan finansial Dika. Rani, gaji masuk seminggu lalu, kok tinggal 200.000? Padahal baru beli kopi enak, traktir temen, dan belanja online. Sepertinya kamu rutanya terbalik, Di. Tabungan belakangan. Iya, niatnya bener. Tapi kan bayar tagihan dulu, terus traktir temen, baru sisanya kalau ada. Padahal, kamu butuh tabungan dulu sebelum bayar keinginan. Kita sering merasa prioritas, tapi sebenarnya urutan kita salah. Layaknya mencicipi kue setelah makan sayur. Tabungan itu sayur yang harus dikonsumsi dulu, baru kue keinginan. Kalau mau menabung, kenapa kita masih menunggu sisa? Dika duduk di kursi tamu sambil melihat tagihan dan notifikasi saldo di HP. Rani, aku baru sadar. Bulan lalu, aku pakai kartu kredit untuk bayar listrik gara-gara tabungan kosong. Dan sekarang tagihannya datang barengan bunga. Itu dia implikasinya. Menunda menabung bisa bikin kamu tergoda utang. Bunga utang bisa 2-3% per bulan. Lebih besar dari bunga tabungan manapun. Menurut OJK, bunga pinjaman konsumtif bisa mencapai 0,3% per hari. Artinya lebih dari 100% per tahun. Bayangkan, utang 1 juta bisa jadi 2 kali lipat hanya dalam 12 bulan. Kamu mau terus-terusan begini atau mulai ubah kebiasaan? Pada titik ini, Dika mulai menyadari. Menunda nabung bukan cuma soal kehilangan kesempatan investasi, tapi juga risiko utang yang berat. Tabungan adalah pegangan masa depanmu, bukan bonus. Kalau ada sisa, konsep bayar diri sendiri dulu artinya begitu gajian, langsung sisihkan porsi untuk kebutuhan pokok, pangan, tempat tinggal, utilitas. 2. Dana darurat, 3-6 bulan pengeluaran. 3. Tabungan dan investasi, jangka pendek dan panjang. Sisanya baru untuk keinginan dan gaya hidup. Dengan begini, kebutuhan dasar kamu tercover, sekaligus masa depanmu terjamin. Bayar dirimu dulu itu seperti memasukkan bahan bakar sebelum jalan jauh, bukan saat mobil mogok di tengah jalan. Rani dan Dika di kafe. Rani menunjukkan fitur aplikasi di HP. Coba lihat aplikasi ini. Kamu bisa atur auto debit 10% setiap tanggal gajian ke rekening khusus dana darurat. Gampang kan? Oh, keren. Jadi aku cuma tinggal set dan aplikasi yang bekerja. Betul. Dan kalau suatu saat butuh dana darurat, kamu tinggal transfer tanpa ribet. Dengan memanfaatkan teknologi, kamu mengeliminasi kelemahan terbesar, lupa atau malas. Bayangin, berapa rupa waktu yang bisa kamu hemat kalau nggak mikir nyisikan tabungan manual?
Oke, sekarang kita rangkum 5 tips praktis untuk bayar diri sendiri dulu. 1. Tetapkan persentase tabungan sebelum belanja, minimal 10%. 2. Otomatiskan lewat auto debit, aplikasi bank atau fintech. 3. Pisahkan rekening, 1 untuk harian, 1 khusus tabungan. 4. Lunasi utang bunga tinggi sebelum menambah investasi. 5. Evaluasi rutin tiap bulan, sesuaikan alokasi jika perlu. Saya sendiri pakai metode ini sejak 3 tahun lalu. Dan sekarang udah punya dana darurat sekaligus portofolio investasi yang terus tumbuh. Ingat, konsistensi lebih penting daripada jumlah. 50.000 per bulan konsisten lebih baik daripada 500.000 sekali-sekali. Apa langkah kecil yang bisa kamu mulai minggu ini? Kamu sudah tahu cara bayar diri sendiri dulu. Itu kunci bikin keuanganmu sehat. Mulai sekarang, prioritaskan dirimu. Dalam video berikutnya, Dika dan Rani akan bahas kebiasaan utang karena tekanan sosial. Di mana utang gaya hidup bisa bikin kita lumpuh secara finansial. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng supaya kamu selalu siap belajar kebiasaan finansial baru. Makasih sudah ikutan, semoga mulai konsisten ya. Tulis di komentar strategi bayar diri sendiri dulu versi kamu. Dan jangan lupa share video ini ke teman atau keluarga yang perlu belajar ngatur keuangan. Mari kita ngobrol keuangan pribadi bareng-bareng menuju OKB.